Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan tutorial cara membuat layangan merak. Dari awal, kita akan membuat layangan ukuran 1,5 meter. Ya, kita ukur dulu bambunya. Kalau bisa kita paskan ruas bambu. Lalu ya, kita potong. Sini saya memotongnya menggunakan gergaji besi ya, karena nggak ada gergaji biasa. Jadi panjang kiri kanan itu harus sama. Kenapa kita ambil ruas bambu untuk tengahnya? Karena biar dia kaku ya, tidak gampang melengkung. Jadi kalau misalkan biar dia diterpa angin kencang, dia masih bisa kembali lagi seperti semula. Itu tujuannya. Lain kalau misalkan posisi tengahnya itu kita buat bukan ruas bambu, biasanya kalau udah terbang kena angin kencang dia melengkung, tidak mau balik lagi ya. Kita belah bambunya, lalu kita mulai meraut. Untuk proses perautan ini sebaiknya kita raut dulu kiri kanan bambu ya. Jadi kalau udah kita raut kiri kanan bambunya tuh ketahuan, jadi kelihatan di pangkal gede terus kecil sampai ke ujung. Setelah kita tipiskan kiri kanan, nah baru kita buang serat dagingnya. Dalam proses perautan ini juga usahakan merautnya itu bulat ya, jangan gepeng. Jadi bukan cuman hatinya aja yang dibuang, jadi kita usahakan bisa bulat, rautannya itu bulat. Untuk proses pembuatan layangan merak ini, kalau untuk posisi sayap, di sini saya akan membuat sayap bundar, jadi tidak runcing. Di sini saya akan meraut, tipiskan, kecilkan bagian ujung, raut terus sampai tipis. Usahakan rautannya yang rata, yang halus untuk hasil maksimal ya. Perlu diingat sekali lagi, kalau untuk meraut untuk layangan yang bagus, usahakan bulat ya rautannya, jangan gepeng ya. Ini udah mulai jadi. Ini kalau untuk sayap bundar. Raut terus sampai lenturannya benar-benar maksimal, dia tidak benjol sana sini ya. Sedikit lagi ya, kuncinya itu ya. Kalau ngeraut untuk bagian sayap itu harus bulat, usahakan. Kita tipiskan lagi bagian ujungnya. Nah, ke sebelahnya lagi sama ya, sebelahnya juga seperti itu. Udah samakan kiri kanan. Kalau dirasa lenturnya belum pas, haluskan lagi sampai benar-benar rata lenturnya.
kiri kanan. Jadi posisi layangan ini nanti kalau terbang itu sama, lenturnya cuman bagian ujung yang lentur. Udah selesai, kita tes, jajarkan terus lengkung secara bersamaan. Kalau belum sama, silakan dihaluskan lagi. Untuk pengukuran tulang tengah ya, untuk pengukuran tulang tengah kita buka sayapnya dulu. Nah, kita seperti ini, kira-kira lebarnya seberapa. Ini menurut selera ya, menurut selera, tapi kalau saya di sini ukurannya 1:3. Jadi kalau untuk ukuran sayap 100, di sini saya buat 145 cm. Jadi kalau untuk bentangan sayapnya untuk tulang tengahnya lebarnya kurang lebih, kalau dibagi 3 itu kurang lebih 48 cm ya kalau nggak salah. Nah terus untuk bagian bawahnya, itu sama dengan luas bentangan sayap. Misalkan bentangan sayap tadi lebar sayapnya itu bukan lebar, apa ya namanya, pokoknya lebar buka sayapnya itu 48 cm, jadi ke bawahnya juga 48 cm. Nah kita raut, usahakan untuk tulang tengah ini usahakan bambunya yang keras ya. Ya, di sini saya buat agak gede. Kalau di sini tipis nggak apa-apa, nggak masalah, biarpun gepeng nggak bulat. Yang jelas dia keras, karena kunci layangan itu satu di sayap, kelenturannya sama kiri kanan. Yang kedua tulang tengahnya ini, kalau tulang tengahnya itu keras, dia kuat angkat beban. Terus misalkan kalau posisi layangan miring, muter, dia cepat balik lagi seperti semula. Beda kalau tulang tengahnya itu lemas, atau kalau kena angin tuh melengkung ke belakang, maka dia itu hasil terbangnya juga nggak maksimal. Jadi kalau misalkan kalau angin terlalu kenceng, dia itu kadang kalau miring muter itu terus ke bawah, nggak mau balik. Terus juga kalau posisi layangan tuh misalkan keberatan beban atas, dia naik terus sampai tinggi, kadang nyampe lurus kepala, dia itu nggak bisa turun lagi, nggak bisa stabil. Biasanya langsung apa ya namanya, kalau kata orang Jawa itu nggak tahu ya, pokoknya langsung ngelipet kayak gitu aja, biasanya seperti itu. Nah untuk tulang tengah ini, kalau dari bagian sayap bawah, yang ke bawah bagian buntut itu usahakan biar agak lentur, tidak masalah. Karena kalau terlalu kaku itu juga susah untuk ngimbanginya, jadi dibuat agak lentur aja. Usahakan yang penting jarak sayap ke sayap itu keras, untuk tengahnya itu yang keras. Ya kita raut seperti ini, yang rautnya biasa aja kalau untuk tengah. Jadi untuk ukuran panjang buntut ke bawah itu sama dengan ukuran tengah. Misalkan kalau tengahnya 48 cm, bawahnya ya 48 cm juga. Ya ini udah mau selesai. Terus untuk ukuran buntut ya kira-kira aja, kira-kira ini sebenarnya sesuai selera ya. Jadi saya ambil ukuran sayapnya tadi
sayap tadi panjang 145, jadi langsung aja dipotong 2. Ini untuk ukuran buntut. Kita raut, ini nggak ada peraturan, yang penting dia lentur, kecil nggak masalah, mau dibuat gede juga nggak masalah, yang penting rapi. Nah, terus bagian ujung paling nanti dihaluskan, ditipiskan untuk lenturan dari sayap ke tulang tengah. Ya, dihaluskan. Kalau untuk rautan yang bagus sebenarnya semuanya dibulatkan ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya satunya, raut ya seperti itu. Ini kita sekarang menuju proses pengikatan, perakitan. Kita itu kasih sangkutan untuk tiang tengah, untuk tulang tengahnya, untuk bagian atas, bagian bawah juga, biar sayap tidak turun ya. Nah, kita ukur 48 cm. Nah, kita kasih juga itu penahan, jadi biar sayapnya itu tidak mudah bergerak. Di sini kami menggunakan tali plastik, tali rapia. Karena apa? Yang pertama, tali rapia ini tidak melar. Dia buat mengikat kencang, tidak mudah bergeser. Langsung saja kita ikat. Ikatnya biasa aja ya, cuman digulung-gulung aja ya. Yang penting kuat. Diusahakan untuk mengikat sayap ini yang kuat biar tidak berputar saat sayapnya lentur nanti ke belakang. Kalau kena angin, dia posisi ikatan sayap ke tulang tengah itu tetap tidak muter atau tidak melintir. Jadi nanti kalau misalkan habis terbang, dia sayapnya nanti masih bisa balik lagi. Kita ikat yang bawah sama kayak di atas. Ikatnya cukup digulung-gulung aja, yang penting kuat. Diseimbangkan. Inilah enaknya memakai tali plastik, dia tidak licin. Untuk mengikat juga dia kuat. Kalau di sini kami kadang menggunakan untuk tali goci, itu juga menggunakan tali plastik. Iya, sebelumnya tadi dibelah dulu ujung bambunya. Setelah dibelah, diaduk ya, dimasukkan saling jepit. Belahnya terlalu kecil ini.
kita ikat sementara aja ini untuk membentuk sayapnya aja, jangan terlalu kencang dulu. Nah, baru sebelahnya lagi kita belah juga sama. Baru kita masukkan. Tujuannya apa? Agar saling berkaitan ya. Kalau dibelah ujung-ujungnya kita ikat ala kadarnya aja. Setelah itu kita tarik tengahnya. Ini kuncian sayap. Kita pelintir dulu tali rapiannya sampai benar-benar rapat seperti itu. Kita ukur, samakan, kita ambil tengah-tengah ya, biar nanti sayap sama kiri kanan. Nah, kita tarik, diikat. Kita samakan ya, sayap sebelah bentang sayap sebelah kiri dan kanan samakan. Ikat sementara dulu, baru kita ukur pakai bambu atau pakai apa sejenis, baru kita samakan ya. Ini harus benar-benar sama, benar-benar rata, tidak boleh panjang sebelah. Kalau panjang sebelah biasanya itulah yang mempengaruhi layangan miring. Nah, kita buat seperti ini, berikan, tarik, baru diikat. Ikat langsung paten aja ya diikatnya. Ya, sambil menonton baiknya sambil ngopi kali ya, biar nggak ngantuk, biar tambah jreng matanya, biar tambah dapat juga ilmunya. Buat yang ngerokok ya, sambil ngerokok. Nah, ini baru kita ikat ya. Tadi itulah tujuannya, tali itu masih disisakan yang pertama, jadi buat ikat. Ini kan ikatannya yang kencang di sini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ukur berapa. Kalau di sini saya ukur 15 cm. 15 cm dari tulang tengah. Samakan kiri kanan, atas bawah 15 cm. Ini untuk settingan sayap. Kita tandain juga bagian ujung. Bagian ujung juga harus dikunci ya, jadi tidak gampang berubah. Biasanya kalau saya bikin layangan seperti ini, itu kalau bambunya tidak patah atau tidak putus, layangannya tidak hilang, itu biar sampai 3 tahun 4 tahun masih tetap sayapnya nggak berubah.
Ya, membuat layangan ini juga harus teliti. Kita ikat, tadi udah ditandain pakai pulpen. Kita kaitkan dulu yang dengan yang di tengah, lalu kita tarik, kencangkan. Jadi kita kencangkan dulu sebelah, nanti kalau untuk yang sebelahnya kita udah ada patokan, udah ada ukuran. Seperti biasa, talinya kita pelintir terlebih dahulu ya, seperti ini, biar dia kecil, biar dia rapi, biar dia kuat juga. Kita kunci di bagian tengah, diikat ya, biar enggak jalan-jalan talinya. Memang kelihatannya rumit, tapi untuk hasil maksimal ya harus seperti ini. Kita ikat, kita ukur lebar sayapnya, tandain. Nah, seperti ini. Kencangkan lagi. Udah sama, kita kunci. Nah, seperti ini. Kita sambung aja ya, jadi nggak kebanyakan ikatan. Ini tujuannya apa? Disilangkan ke tengah, jadi sama-sama ngunci. Tujuan tali ini untuk mengunci sayap ini, jadi sama saling menyilang, sama-sama ngunci. Terus juga untuk penahan plastik atau kertas. Kalau untuk hasil yang maksimal, hasil yang bagus, biasanya menggunakan kertas minyak ya. Cuman karena di sini tempat kami ini daerah tambak, daerah perairan, jadi kalau misalkan diterbangkan, kalau posisi angin mati atau diinepin, biasanya jatuh ke tambak. Jadi harus tiap hari ganti plastik, ganti kertas. Sini nanti kami akan menggunakan plastik, paling plastik yang kiloan itu ya, tinggal tergantung rekan-rekan mau pakai apa. Kalau untuk masalah masang plastik mungkin semuanya udah tahu, tapi ini beda cara memplastikinya, dari depan ya, bukan dari belakang. Seperti ini diikatkan juga tadi yang udah saya tandain untuk mengunci sayap bagian ujung, ya tidak berubah. Jangan lupa talinya untuk dipelintir, jadi saling berkaitan ya. Kalau misalkan tali kayak gini ngelewatin tali lagi, kita kunci dulu di tengah. Nah, seperti ini kita ikat biar tidak bergeser-geser. Kalau untuk memasang plastik, memasang kertas, kalau mau pakai kertas minyak, ini tali ini ada fungsinya nanti kertas minyaknya tuh dilem per petak-petak gitu. Nah, ini udah jadi ya seperti ini, jadi harus sama ya semuanya. Ini untuk ini apa namanya ini, untuk segitiganya itu. Di sini saya buat ukuran 10 cm ya. Nanti itu juga buat ngiketin tali goci di situ. 10 cm sebelah, jadi 10 cm sebelah, 10 cm sebelah. Kita ikat yang kenceng, tarik juga. Ini sebelahnya juga ditarik. Ini posisi
Kalau tali ini kencang, tujuannya agar tidak mudah patah ya, tidak mudah melengkung ke bawah seperti ini. Sebenarnya kalau untuk buat sendiri, kalau untuk ukuran itu nggak ada ukuran sekian-sekian ya. Kalau untuk perbandingan, cuman perbandingan antara bentang sayap dengan lebar tengahnya ini itu berbanding 3. Nah, antara panjang buntut ke bawah dengan bentang tengah buka tengahnya ini itu bagi 2 ya. Bagi 2 sama. Seperti ini. Kita ikat. Ini tergantung selera ya. Kalau masalah buntut mau agak dilebarkan tidak masalah. Ini saya buat agak kecil buntutnya ke bawah. Saya ngikutin yang bagian atasnya tadi, karena bagian atasnya itu 10 cm, jadi kita ngambil juga 10 cm bagian bawahnya itu bukanya. Sebenarnya tergantung selera, bisa dibuat 15 cm sebelah. Diikat ya di situ. Nah, diikat di bagian sayapnya ini. Kuat. Model layangan Merak Bugis. Tapi di sini saya membuat sayapnya bundar. Kalau untuk takut patah, itu bagian ujung sayap itu yang dibundarkan bisa diselingi kawat payung ya, biar tidak mudah patah. Ya seperti ini. Kasih bagian bawahnya. Nah, kalau untuk lebar bawahnya ini sebenarnya bisa bagi 4-nya. Bagi 4 dari panjang sayapnya 1/4, bisa juga 1/3. Sini saya buat 1/4 karena ini saya buat buntutnya memang agak kecil. Kita belah juga bagian bawahnya ini yang kita selipkan seperti ini. Kita ikat. Ikatnya biasa ya, itu yang pertama tadi. Gulung-gulung aja, penting dia kuat, tidak melintir. Kita ukur, lalu kita potong, samakan potongannya, kita ambil dan kita potong juga sebelahnya. Sama bagian ujungnya kita belah juga. Selipkan seperti ini. Kita ikat. Ini bisa dibentuk-bentuk ya buntutnya ini. Di bawahnya mau dikasih agak lebar, terus pinggirnya itu dilengkung juga bisa, tergantung selera kreatif masing-masing.
kasih kuncian juga di situ. Ini layangan yang mudah. Kalau untuk layangan jala gundi sama juga seperti ini, cuman dia ukuran bawahnya harus pas sama bentangan sayapnya, lebar sayapnya harus pas semua bagi-bagiannya. Jadi tidak yang namanya diterbangkan 1-2 kali dia muter-muter. Kalau kunci layangan muter itu biasanya dia terlalu ringan ya, terlalu ringan bagian atasnya. Kalau untuk ukuran sendarennya di sini bagaimana ya menjelaskannya? Yang penting dia berat bagian kepala. Jadi kalau buat sendaren ngukur, kalau untuk ukuran layangan 1,45 m, ya anggap saja 1,5 meter ini kira-kira kurang lebih sendarennya panjangnya 1 meter, pitu-pitunya. Ya kita kunci seperti ini. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.